Bang, ini terkait afirmasi, terkait theta, visualisasi dan alam bawah sadar. Apakah itu nggak keluar dari syariat atau dari ajaran agama Islam itu sendiri? Kira-kira gitu deh pertanyaan teman-teman yang gue simpulkan melalui DM di TikTok ataupun di Instagram maupun dari WhatsApp jalur pribadi ya. Jadi ketika gue ditanya begitu, sederhana gue jawabnya bahwa jawaban gue pribadi, pendapat gue pribadi, dan menurut gue itu enggak lah, nggak melanggar dalam sebuah diskusi ya. Jadi hadis diskusi ini adalah perkataan Allah Ta'ala yang disampaikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW melalui wahyu. Dan hadis ini punya otoritas yang sama dengan ayat-ayat Al-Quran. Ini udah diketahui lah banyak ulama. Dan dalam hadis diskusi ini ada sebuah kalimat ya, kalimat tentang bagaimana Allah memperlakukan hamba-hambanya atau manusia di muka bumi ini. Semua makhluk di muka bumi ini termasuk alam semesta. Kata-katanya begini, aku seperti prasangka hambaku. Ya, gue ulangin lagi, aku seperti prasangka hambaku. Apa sih prasangka? Ya kan? Prasangka itu sendiri adalah kepercayaan atau keyakinan, optimisme seseorang terhadap sebuah hal, sebuah objek, apapun itu juga, itu prasangka. Bisa baik, bisa buruk. Prasangka itu ada dua, ya. Prasangka baik ketika kita pengen sesuatu hal, kita harus prasangka baik. Prasangka buruk misalkan penilaian atau yang lain-lain, itu bisa masuk kategori prasangka buruk. Contoh, misalkan kita lagi diuji sama Tuhan, gak punya uang, keluarga berantakan, kita harus berprasangka baik. Prasangka baiknya adalah ujian ini bakal dapat derajat yang terbaik. Ini analogi, bukan analogi ya, maksudnya ini penilaian gue lah. Nah, lantas kaitannya dengan afirmasi, visualisasi keinginan di alam bawah sadar dengan booster ini apa kaitannya? Yaitu dia tadi, Allah adalah penyeru alam semesta. Makanya kenapa gue di sini bikin vibes rasa syukur dengan dimulai alhamdulillah. Alhamdulillah artinya adalah segala puji bagi Allah Tuhan penyeru semesta alam. Semesta alam penyeru. Ada alam semesta di muka bumi ini, kita di dalam tubuh kita ada alam semesta kecil dan Allah yang menyerukan. Lantas prasangka ini adanya di mana? Yaitu dia tadi. Misalkan kita ingin uang 100 juta, 1 miliar, dan kita kan pengen uang itu ada, darinya nggak ada menjadi ada, nyata dan bisa kita rasain. Oke, ini adalah prasangka baik. Bagaimana sih kita berprasangka baiknya? Ya udah, kita menganggap seolah-olah uang itu udah ada dan udah kita miliki. Kita berucap alhamdulillah. Nah, hal ini lantas kita visualisasikan, kebermilikan ini kita visualisasikan di alam bawah sadar melalui afirmasi, kata-kata yang dilantunkan. Aku bisa, aku kaya, aku mampu, aku dapat uang 1 miliar. Nah, ketika udah diafirmasi melalui brain booster ini di alam bawah sadar, itu akan dipantulkan ke semesta alam. Lalu semesta itu akan memantulkan balik ke kita dalam wujud nyata dan bisa kita rasakan. Kenapa diawali dengan alhamdulillah? Itu tadi, segala puji bagi Allah Tuhan menyeru semesta alam. Penyeru, ketika Allah yang pemilik semesta alam ini sudah menyerukan ke alam semesta, masa ya alam semesta berani menolak? Enggak kan? Nah, itu di sini gue berpendapat bahwa ada sebuah kebenaran yang nyata. Kebenarannya apa? Itu dia. Kadang kalau kita berprasangka buruk sama diri kita atau apa yang mau kita alami esok, masa depan, itu kadang sering terjadi. Misalkan, wah gue takut gagal dalam satu hal, ternyata kita jadi gagal. Itu prasangka kan. Wah gue takut ditolak nih ketika ngedeketin seorang perempuan. Ketakutan itu akhirnya wujud, akhirnya benar ditolak. Pertama kali dia diterima, cuman itu perempuannya bilang, kamu terlalu baik, kita jadi teman aja. Itu penolakan secara halus. Ini contoh aja ya, analogi. Itu prasangka. Sama halnya ketika gue di video sebelumnya gue bilang, gue prasangka baik, gue sujud syukur mau dapat uang 1 juta, ternyata teman gue yang gue tuju nggak jadi, tapi dapat dari teman gue yang di Bali 1.200.000. Itu juga prasangka baik, belum ada uangnya kan, cuman kita udah visualisasikan di pikiran dan ternyata wujud nyata, dan itu lebih. Nah itu dia tadi gue penjelasan gue begitu ya, dan makanya gue bilang ini enggak kok, nggak melanggar syariat atau ajaran agama Islam itu sendiri, karena memang di sini maknanya kan aku sesuai dengan prasangka hambaku.
ya udah kita lagi berprasangka baik sama Allah tentang apa yang kita inginkan, uang, ya kan, biar segera terwujud, mobil, kendaraan, kemewahan, itu aja. Prasangka baik, sebuah keyakinan atau optimisme terhadap Tuhan, Sang Maha Kaya, Sang Maha Pemberi, Sang Maha Baik, yang mampu mewujudkan segalanya. Ini kan cuma sebuah metode aja. Jadi mudah-mudahan penjelasan gue bermanfaat dan bisa keterima ya, makna maupun tujuannya. Insya Allah deh, nggak ada yang melanggar dan gue sudah pikirkan segala sesuatunya. Dan masalah afirmasi, visualisasi, dan booster ini ternyata udah ada dari zaman dulu. Nama istilahnya aja sekarang baru tren kan. Orang tua kita zaman dulu udah. Mulai dari bayi kita dimasukin kata-kata booster, jadi orang baik, jadi anak baik, waktu dalam kandungan, dan itu wujud nyata kan. Nanti gue bahas di video berikutnya ya, tentang bagaimana gue berhasil ngebooster, atau ada cerita ada orang yang berhasil ngebooster anaknya dan sampai sekarang sesuai dengan kenyataan apa yang dia booster dan wujud. Dia cantik, dia tampan, dia peringkat terus, dan dia dapat beasiswa terus gitu. Nanti di video berikutnya ya. Jadi mudah-mudahan apa yang dipertanyakan ini bisa jadi jawaban buat teman-teman semuanya ya, dan semoga bermanfaat. Yuk semangat, kita terus optimis, jangan sampai putus asa atas rahmat Allah, karena Allah tuh maha baik, Allah maha asik, Allah maha kaya raya, dan Allah maha pemberi.